Kayaknya banyak hal-hal yang kita lakukan daripada kita terjebak di dalam hal-hal yang tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya, bahkan membuat masa depan kita lebih suram. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini berjumpa lagi, di mana pagi ini saya akan membahas dan membongkar di MTP Murliadi TV, yaitu tentang bagaimana cara menghilangkan rasa galau, rasa sedih oleh seseorang misalnya yang sedang patah hati, yang sedang putus cinta, bahkan sedang ditinggal oleh kekasihnya, ditinggal pergi untuk selamanya. Sekarang saya mencoba untuk membahas hal itu. Yang pertama, tenangkan diri. Ya. Artinya di sini kita berusaha untuk menenangkan diri. Maksudnya adalah kita jangan terbawa arus oleh kesedihan tadi, terbuai hanyut di dalam kegalauan. Tenangkan diri kita, fokus pada suatu hal yang positif, yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup ke depan. Karena ke depan kita anggap kehidupan itu lebih penting, perlu kita usahakan untuk mencapai kesuksesan daripada kita terjebak di dalam kesedihan, kegalauan yang tidak akan menyelesaikan masalah kita. Itu. Terus yang kedua, kita coba untuk mencari tantangan hidup yang baru lagi. Ya. Tantangan hidup yang baru maksud saya di sini, coba banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan, misalnya membuka usaha baru. Kalau kita hobi berbisnis, melakukan refreshing kemana-mana, sehingga pikiran kita tidak terbelenggu di sifat-sifat yang mengganggu kejiwaan kita, yang berakibat dari kegalauan dan kesedihan itu. Nah, itu dengan adanya kita mencoba hal-hal baru yang sifatnya menantang kita untuk bersemangat lagi hidup yang lebih baik lagi. Terus yang ketiga, kita berusaha untuk tersenyum, saudaraku. Jangan kita larut di dalam kesedihan, seolah-olah kita itu bawaan sehari-hari itu tidak ada semangat sedikit pun, seolah-olah kehidupan kita itu tidak ada lagi. Jangan begitu. Bercobalah untuk tersenyum, untuk meningkatkan semangat kita, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang positif, bermanfaat, berguna untuk ke depan kita. Itu. Dan tersenyum bukan berarti kita tersenyum melulu, ya. Ada tempat-tempatnya kita tersenyum, dan tidak selalu tersenyum. Kalau sudah tersenyum lewatan, itu nanti orang sudah menganggap kita negatif, ya. Nah, dengan bisa saja orang beranggapan, nah selama ditinggal oleh istrinya atau oleh suaminya atau oleh pacarnya, dia sudah tersenyum-senyum sendiri. Bukan itu maksudnya. Jadi atur juga tersenyum kita, ya, dengan sikap yang ceria, tidak ada terlintas oleh orang dan tidak ada bayangan di wajah kita bahwa kita itu adalah sedang bersedih dan galau. Terus yang kelima, melakukan hal yang disenangi. Ya. Kira-kira hobi kita itu apa sih? Ya. Misalnya kita hobi bercocok tanam, kita cari lahan untuk bertanam. Kita coba untuk menjadi petani yang sukses. Atau kita hobi kita bisnis, menjadi usaha atau menjadi pedagang. Kita cari produk-produk yang bisa kita jual, buka tempat atau lapak di suatu tempat, atau kita juga menyewa ruko misalnya. Kita laksanakan itu. Misalnya kita berbisnis, baik itu bisnis online, bisnis offline dan sebagainya. Banyak hal-hal yang kita lakukan daripada kita terjebak di dalam hal-hal yang tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya, bahkan membuat masa depan kita lebih suram. Itu. Terus yang keenam, jangan kita renungi hal-hal yang telah menimpa kita itu. Kemudian juga sampai-sampai kita membolak-balikkan pikiran kita, kita teringat dengan kejadian peristiwa yang memilukan sehingga kita menjadi putus
menjadi pisah misalnya, itu jangan lagi. Kita coba untuk membuka wahana baru atau pemikiran baru. Banyak hal-hal positif yang kita bisa lakukan, ya. Misalnya kalau kita kerja kantor, bisa kita tekuni, bisa kita manage anak buang atau kerjaan kita sampai selesai dengan baik. Kita berpikir positif. Atau mungkin juga pekerjaan kita sebagai petani, sebagai usahawan, sebagai seniman, tekunilah itu, ya. Dengan adanya kita menekuni dengan serius bidang kita, profesi kita, sehingga kita lupa dengan itu, dan kegalauan, kesedihan dengan sendirinya akan hilang. Saya rasa itu, ya, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kegalauan pada diri kita atau kesedihan yang tidak menentu akibat kita putus hubungan, putus dengan keluarga atau dengan orang yang kita sayangi, yang kita cintai selama ini, ya, kita atasi dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Demikian saya rasa, semoga ada manfaatnya untuk kita. Dan yang terakhir, jangan lupa di like, subscribe, komen, share, ya, kepada semua teman. Mungkin ada manfaatnya. Kalau bagi teman-teman yang tidak ada manfaatnya, merasa tidak ada gunanya dari pembicaraan saya tadi, tidak perlu dihayati atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup diketahui, didengar, ya sudah. Tapi bagi kita yang merasa ada manfaatnya, ya coba. Saya katakan tadi, semoga kehidupan kita bisa lebih baik olehnya. Dan yang selanjutnya juga tolong ditekan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.